A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Baik, akan dibacakan lembar petunjuk operasional bekam, ya, terapi bekam, disusun oleh Ahmad Fadli tahun 2019. Sebagai permulaan pembahasan, kita bahas terlebih dahulu landasan pemikiran yang paling kita pegang untuk hal ini. Yang paling pertama itu tuntunan dari Al-Quran, surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW suri tauladan yang baik. Akan sangat panjang sekali jika kita membahas kisah Rasulullah, namun kita persingkat aja karena fokus kita dalam pembahasan kali ini adalah tentang bekam, dan kita tahu bahwa Nabi SAW adalah orang yang memperkenalkan bekam, ya, memperkenalkan cara pengobatan bekam, dan ini ada di kitab hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang kedua, landasan pemikiran yang kita anut, ya, yaitu hadis riwayat Imam Al-Bukhari ditulis dalam kitab Imam Az-Zabidi, ya, ini kitabnya nih warna biru tuh, Imam Az-Zabidi, terbitan Pustaka Amani Jakarta, tahun 2002. Adapun kitab tersebut di halaman 962, ya, beberapa pengobatan, ya, bab tentang pengobatan diawali dengan hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Ini kita wajib beriman, ya, pada hadis tersebut. Berikutnya, penyembuhan ada 3 cara. Yang pertama minum madu, kemudian berbekam, yang berikutnya mengecos atau menggosok bagian tubuh yang sakit dengan besi yang dipanaskan dengan api. Tetapi kemudian Nabi SAW melarang pengobatan dengan mengecos. Berikutnya lagi ini ada pengobatan dengan habatus saudah, ya. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, habatus saudah ini adalah obat segala penyakit kecuali kematian, begitu, atau maut. Kemudian Quds India, ya, bisa dijadikan obat sesuai dengan hadis yang kita baca tadi. Baik, kembali kepada kajian teori atau kajian landasan pemikiran. Dari uraian tadi bisa kita ringkas, ya. Madu adalah obat untuk banyak penyakit. Habatus saudah dapat mengobati segala penyakit kecuali penyakit maut. Ruqyah atau memantrai juga merupakan satu dari beberapa upaya pengobatan. Ruqyah di sini, ya, dalam riwayat yang sahih juga suratul Fatihah, ya, untuk meruqyah seorang kepala suku yang sedang dipatok ular keracunan, diruqyah dengan suratul Fatihah, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh, gitu. Itu yang ngelakuin para sahabat Rasulullah. Selanjutnya nomor 3 itu kami juga menggali ilmu dari Umi Linda. Beliau orang Chinese, ya, orang Tiongkok, orang Tionghoa, keturunan mu'alaf, masuk Islam tapi udah meninggal, gitu. Beliau pernah sekolah di Akademi Akupunktur, gitu. Ada beberapa modul yang waktu itu kita lihat, memang belum sempat kita fotokopi, gitu, tapi
kajian-kajian dan tausiah-tausiah dari beliau cukup lumayan bisa dijadikan bahan untuk landasan teori. Kemudian modul ilmu urai atau ilmu anatomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Begitu ada modul dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung atau IKIP Bandung. Adapun modul tersebut ditulis oleh Profesor Dr. Haji Enju Erawan, Master of Science, dosen ketika kami masih kuliah dulu. Kemudian juga ada modul yang kita gunakan itu modul ilmu faal atau ilmu fisiologi FKIP Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, sama UPI Bandung tahun 2003. Penulisnya adalah Profesor Dr. Haji Edi Supriyadi, Master Education, dan juga beberapa karya-karya ilmiah ketika kami masih berkuliah. Baik, yang berikutnya pengertian atau definisi bekam menurut Ibu Lin, Ibu Linda Aling Nasir, suaminya namanya Pak Nasir beliau beliau mengatakan bahwa proses bekam adalah proses mengangkat darah kotor mengacu pada titik-titik akupunktur bertujuan untuk detoksifikasi atau penghilangan racun-racun dari dalam tubuh. Kemudian ini ada dosen kami juga kawan kami mengatakan bahwa bekam adalah satu dari beberapa upaya pengobatan dengan cara mengeluarkan darah kotor pada titik-titik tertentu yang bermasalah, mengacu pada sunnah Nabi SAW, bertujuan untuk menjaga kesehatan. Bagian berikutnya, bagian C, pengenalan alat-alat bekam dan unsur-unsur yang menjadi pendukung. Yang pertama, cupping set, itu mangkok-mangkok yang ukurannya kecil seukuran genggaman tangan, kira-kira ada juga yang lebih kecil lagi. Digunakan untuk kop atau akupunktur dan juga untuk menyedot atau mengangkat darah. Nomor 2 itu pen atau pulpen setelan digunakan juga di dunia kedokteran untuk memeriksa jenis golongan darah gitu. Dengan satu jarum steril yang terbuat dari logam atau plastik, itu pulpen tersebut. Jadi sekali pakai buang tuh jarum tersebut. Kemudian jarum steril, jarum yang bercover warna biru, ukurannya kecil, ada juga yang kuning yang ukurannya lebih besar gitu. Nah, ini alat bekam yang biasa kita pakai, bikinan Korea, ada juga yang bikinan Cina. Bikinan Korea mereknya Samora, kotaknya merah, ada juga yang kotaknya hijau kalau nggak salah. Tapi yang paling bagus yang warna merah ini, harganya 400.000 masih kembali kalau nggak salah begitu. Ya. Nah, ini tadi cupping set mangkok atau alat yang digunakan untuk nyedot darah atau untuk kop Ini pompanya pasti udah pada tahu teman-teman. Tadi pulpen, ada yang pulpen dari besi, ada yang dari plastik. Kami menggunakan yang plastik karena lebih awet. Kalau yang besi gampang dol gitu. Mereknya Samora juga tuh. Ada juga yang setelan General Care. Tapi kalau bisa Samora ini juga udah dol juga nih tuh. Ini setelan jarumnya nggak terlalu dalam supaya nggak nyeri ketika ditusuk-tusuk. Nah, ini jarumnya nih, yang covernya warna biru, berarti nggak terlalu lebar jarumnya. Ini kepala jarumnya yang bundar ini dicabut nanti dimasukin ke pulpen begitu. Baik, kemudian jarum tisu kalau bisa mereknya Paseo Paseo tuh. Kalau merek yang lain kurang maksimal. Kemudian betadine, ketika udah kita ngadain terapi bekam, digunain untuk mengoleskan luka-luka gitu supaya kuman-kumannya mati, karena kita tahu betadine adalah antiseptik yang sangat standar. Kalau nggak ada betadine, boleh juga alkohol 70% sama dengan betadine.
Cuman kalau alkohol itu baunya kayak minuman keras, jadi kami kurang kurang enak gitu, kurang nyaman ya. Kemudian ada minyak zaitun, ada minyak habatus sauda, ada minyak VCO, digunakan untuk membantu melancarkan penarikan atau penyedotan atau pengangkatan darah kotor atau proses detox begitu. Pun kalau nggak make juga nggak apa-apa, kalau pakai minyak barko juga boleh sebelum dikokop itu badan. Sebelum dikokop dengan mangkok ya, diolesin dulu pakai minyak yang tadi disebut. Nah ini juga nih nomor 8 juga udah minyak jintan atau minyak habatus sauda. Kemudian kalau udah selesai dicuci dulu sebelum dimasukkan air panas dengan deterjen, boleh Sunlight, boleh Rinso gitu, boleh sabun colek dicampur dengan air, dibilas beberapa kali untuk mencuci cupping set ya, dan ujung pulpen yang ini nih. Nah, karena ini kan steril tuh, ujungnya juga dicuci, boleh juga dicelupin air panas tapi jangan lama-lama nanti meleleh. Berikutnya langkah operasional, pastikan alat-alat sudah steril, nggak ada lagi yang rusak ya. Unsur-unsur pendukung juga harus disiapkan. Berikutnya lakukan kop dengan cara 2 kali pompa kalau untuk yang pasien perempuan, karena kulitnya beda dengan yang laki-laki. Kalau orang laki-laki 3 kali boleh, 5 kali juga boleh gitu, menggunakan cupping set atau kop pada titik yang bermasalah, kecuali titik varises. Yang varises nggak boleh di cetek-cetekin pakai alat bekam itu, karena akan jadi masalah baru. Kemudian juga titik-titik pasca operasi juga ya, terus bola mata juga nggak boleh, atau titik-titik lainnya yang tidak memungkinkan untuk di kop gitu. Kemudian diatur atau disetting pulpen dengan jarumnya tersebut, jangan sampai menusuk terlalu dalam ya, kira-kira setengah sampai 1 mm. Berikutnya darah yang diangkat maksimal adalah bila sudah mencapai setengah mangkok. Kalau di mangkok udah mencapai setengah ya, udah dibuka, ditarik nih yang biru-biru ya gitu. Kalau kepenuhan juga nanti masuk ke dalam ini nih, labnya ini ya, malah jadi repot bersihinnya. Jadi paling maksimal itu setengah aja. Siapkan tisu ya, jangan sampai darah berceceran, udah paham. Kemudian setelah bekam selesai atau hijamah selesai, olesin betadin, tadi juga udah paham. Kemudian kalau udah selesai juga buang jarum dan pulpen pada tempat yang semestinya, jangan sembarangan. Kemudian dicuci itu cupping set ya, kecuali pompa mah nggak usah dicuci pompanya nih. Nah ini nggak usah dicuci, dilap doang paling, karena ada dalam pernya gitu. Bisa juga sih dicuci, tetapi kan dia nggak kena darah gitu. Coba dilap aja tuh dengan diolesin alkohol. Setelah itu bilas ya dengan sebaik-baiknya sampai bersih. Biar tersedia detol, boleh pakai detol ya. Terus setelah itu kasih air panas, disiapin air panas 100 derajat Celcius atau udah mendidih. Terus disiram itu cupping set ya, dan ujung pulpen yang logam juga ada, atau kalau yang logam bisa nggak apa-apa. Kalau yang plastik cuma dicelupin doang, tadi udah dibahas. Sampai merata, pastikan semua sisi udah tersentuh air panas. Tujuannya untuk membunuh bakteri-bakteri atau kuman-kuman bila masih tertinggal. Dan berikutnya 10, keringin itu alat-alat bekam dengan menggunakan tisu atau kanebo atau kain bersih. Sekarang terakhir penutup ya. Perlu disampaikan di sini bahwa kesehatan adalah nikmat nomor 2 setelah nikmat iman dan nikmat Islam. Berikutnya nomor 2, ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna karena mengatur semua urusan kehidupan dunia dan akhirat ya, politik, ekonomi, kesehatan, militer, dan segalanya ya, hankam dan segalanya gitu. Jadi ajaran Islam itu adalah ajaran yang sempurna gitu. Termasuk juga urusan kesehatan ya, juga ada dalam ajaran Islam.
Nomor 3, pola hidup sehat bisa dirumuskan dengan singkatan BIMO, ya, BIMO, bekam, istirahat cukup, ini 8 jam tidur, makan dan minum yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, kita tahu, nasi, lauk, sayur, buah, susu, dan kemudian olahraga teratur dan terukur. Ini pola hidup sehat secara fisik. Kalau secara psikis ya tentu dengan meninjau dari segi kejiwaan gitu. Konsep innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Gitu. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya selama kita masih punya iman, punya Islam gitu. Karena semua milik Allah kan begitu. Jadi psikologis kita sehat, kejiwaan kita sehat, nggak perlu iri, nggak perlu dengki, nggak perlu ada penyakit-penyakit kita biarkan masuk ke dalam jiwa kita. Berikutnya, awal mula timbulnya penyakit adalah dimulai dari pikiran, niat dan perasaan di dalam hati gitu. Makanan juga dan gaya hidup. Nah, ini awal timbulnya penyakit. Ya. Pertama pikiran, kedua makanan, dan berikutnya gaya hidup. Itu awal mula timbulnya penyakit. Dan yang terakhir, ada banyak cara untuk memelihara kesehatan, di antaranya yaitu dengan berbekam rutin. Baik, itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.